akan ada kegiatan eh, di tanggal-tanggal tersebut. Misalnya ada yang mau berangkat haji kah atau ada apa gitu. Jadi mulai hari ini sudah bisa mempersiapkan diri sambil menyelesaikan tugas-tugas PPW-nya modul ketiga. Jadi Bapak Ibu tetap modul ketiga tetap dikerjakan. Ini kita sengaja jauh-jauh hari sampaikan. Nanti insya Allah setelah pelaksanaan modul ketiga, nanti kita mungkin akan ada Zoom kembali untuk apa sih yang selanjutnya dilakukan. Biasanya untuk kegiatan ini kita Zoom itu setelah kegiatan semua modul selesai, baru kita Zoom. Tapi karena Bapak Ibu sekarang kan semua mandiri, tidak ada penjelasan. Jadi biasanya diawali oleh para dosen ketika pada kuliah. Nah ini Bapak Ibu kan lagi model perangkat. Jadi bagaimana membuat perangkat pembelajaran, maka nanti di sini juga perangkat yang Bapak Ibu buat itu sekalian untuk persiapan UKIN gitu kira-kira. Bapak Ibu nanti apa sih yang perlu disiapkan, komponen apa saja, eh, kemudian kalau ada buat video, videonya seperti apa, membuat modul aja seperti apa, nanti kita akan simak bareng-bareng penjelasan dari Bapak Ketua Prodi. Kemudian nanti ketika pada saatnya nanti berkaitan dengan secara teknis, masuk website UKM PPG, pendaftarannya seperti apa, yang diupload apa saja, itu nanti akan dilakukan oleh Pak Zaki, tapi mungkin momennya bukan di hari ini karena website UKM PPG-nya sampai ya kan belum waktunya, jadi belum dibuka. Oke, nanti waktunya kapan, lalu apa yang dipersiapkan, kita akan simak bareng-bareng penjelasan dari Bapak Ketua Prodi PPG. Kemudian mungkin nanti ada laporan dari Pak Zaki berkaitan dengan Bapak Ibu yang kalau kemarin di modul 1 dan 2 profesional dan pedagogik ada kendala, mohon di modul yang ketiga ini sudah lebih diminimalisir. Wabil khusus jangan menunda tugas. Kalau wayahna dikerjakan nyicil, dikerjakan satu-satu gitu. Biar jangan numpuk di hari yang terakhir. Saja Bapak Ibu, selanjutnya kita buka kegiatan ini yang sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. mari kita simak bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. penjelasan dari Bapak Ketua Prodi PPG kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Rizal. Disilahkan. Baik, terima kasih Pak Qadir. Jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas, Jelas. Pak. Baik. Jelas, Jelas. Pak. Jelas. Assalamualaikum Jelas. warahmatullahi Jelas, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat di sini. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi terus. Harus tetap semangat Pagi. ya. Walaupun banyak tugas tapi harus tetap semangat. Senyumnya harus tetap merekah ya. Jangan lupa suami atau istri di rumah tetap harus diperhatikan. Jangan sampai tidak diperhatikan istri atau suami di rumah ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sengaja dari LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ingin bertemu muka walaupun lewat dunia maya. Saya ingin lihat senyum Bapak Ibu, saya ingin lihat wajah Bapak Ibu, apakah masih tetap semangat atau belum. Ternyata wajahnya kelihatannya cerah-cerah semua ini. Semangat Ya. Pak, semangat. Semangat ya. Baik. Semangat Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Qadir selaku sekretaris Alhamdulillah, kita sekarang masuk pada MK yang ketiga, modul yang ketiga, modul PPP, ya, apa namanya, perangkat pembelajaran, ya, modul PPP, ya, pembelajaran, apa namanya, perangkat pembelajaran.
Bapak dan Ibu, di modul perangkat pembelajaran ini isinya semuanya termasuk tugas-tugasnya membuat berdasarkan kurikulum merdeka. Jadi walaupun sekolah Bapak dan Ibu belum menerapkan kurikulum merdeka, maka tetap di penugasan pada modul yang ketiga ini semuanya menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, di sekolah kami masih kurikulum 2013, maka saya minta RPP yang dibuat berdasarkan kurikulum 2013. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, semuanya harus mengacu menggunakan kurikulum merdeka. Nah, termasuk Bapak dan Ibu fokus di kurikulum merdeka itu nanti ada tugas pembuatan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, saya minta Bapak dan Ibu nanti ada tugas itu, semua tugas menggunakan formatnya format lengkap. Bapak di topik 7, di situ akan muncul format lengkap modul ajar. Silakan Bapak dan Ibu menggunakan format lengkap itu. Jadi nanti modul ajar yang dibuat tidak hanya isi modul ajarnya saja, tetapi dilengkapi dengan lampiran-lampirannya. Nah, kita tahu modul ajar itu ada 3 komponen. Ada komponen informasi umum, ada komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Nah, lampiran tersebut nanti di dalamnya ada materi ajar, ada bahan ajar, ada LKPD gitu ya. Termasuk di dalamnya ada assessment ya. Itu semuanya harus dilengkapi oleh Bapak dan Ibu. Itu informasi untuk perangkat pembelajaran. Kemudian saya izin mau share screen ya Bapak dan Ibu. Enggak. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Agak-agak Sudah gelap. tampak, Pak. Bentar. Ada tampak. Belum, Pak, masih hitam. Belum, Pak. Kelihatan. Masih loading. Oh, masih loading ya. Komputer. Nah, Ya, sudah udah. Kelihatan udah. Udah, Pak, udah ada. Sudah jelas ya. Udah ada, Pak. Udah ada. Saya coba diperjelas lagi. Kelihatan ya? Iya. Baik, Bapak dan Ibu. Sekarang ini proses yang Bapak Ibu lakukan adalah mengerjakan modul yang ketiga. Nanti setelah mengerjakan modul yang ketiga, nanti Bapak dan Ibu akan ketemu dengan yang namanya uji pengetahuan. Ya, jadi kalau saya sampaikan, uji pengetahuan itu ada 2 macam. Ya, ada yang namanya uji kompetensi mahasiswa PPG itu ada 2. Yang pertama itu uji kinerja, yang kedua adalah uji pengetahuan. Tetapi untuk tahun 2025 ini dibalik Bapak dan Ibu akan uji pengetahuan terlebih dahulu. Nah, uji pengetahuan ini nanti Bapak dan Ibu akan melakukan ujian dengan menggunakan CAT. Ya, artinya Bapak dan Ibu akan ujian di depan komputer, termasuk di belakangnya juga harus pakai layar Zoom, supaya Bapak Ibu kelihat dari depan dan dari belakang. Gitu. Nanti ujian pengetahuan ini akan ketat sekali Bapak dan Ibu. Nah, ujian pengetahuan ini Bapak dan Ibu akan mengerjakan selama 120 menit, dalam hal ini adalah 2 jam ya. Dengan mengerjakan 50 soal pilihan ganda dan 1 soal esai.
Jadi Bapak dan Ibu untuk tahun ini ada soal esai. Soal esainya bentuknya adalah studi kasus ya. Jadi di ujian pengetahuan ini ada 50 soal pilihan ganda dan ada 1 soal esai. Nah, kita dibalik sekarang ini adalah ujian pengetahuan terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti uji kinerja. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kisi-kisi soal ujian pengetahuan, nanti insya Allah akan kita share kepada Bapak dan Ibu, ya, akan kita share supaya Bapak dan Ibu bisa memahami konsep soal ujian pengetahuan untuk tahun 2025 ini, ya. Pelajari saja modul-modul yang sudah Bapak Ibu pelajari. Alangkah baiknya modul yang ada di LMS itu Bapak Ibu download ya, disimpan dan supaya Bapak dan Ibu bisa membaca semua modul yang ada di LMS tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah uji kinerja. Uji kinerja itu apa Bapak dan Ibu? Ada 3 komponen penilaian uji kinerja. Yang pertama adalah yang diminta di uji kinerja, nanti Bapak dan Ibu mengupload portofolio. Ya, portofolio. Nah, apa saja portofolionya nanti akan kita jelaskan. Itu yang pertama, portofolio. Yang kedua, yang harus diunggah oleh Bapak dan Ibu adalah modul ajar atau RPP yang lengkap. Ya, modul ajar ini nanti akan dinilai oleh tim penilai dari uji kinerja. Nah, kemudian modul ajar yang dibuat yang lengkap itu, ya, nanti dipraktekkan ke dalam praktek pembelajarannya. Jadi Bapak dan Ibu harus membuat yang namanya video praktek pembelajaran. Ya. Jadi modul ajar yang dibuat berdasarkan langkah-langkah baik dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup itu nanti disimulasikan ke dalam proses pembelajaran real di kelas dan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Misalkan Bapak atau Ibu membuat modul ajar karena Bapak Ibu mengajar di SMP, misalkan di SMP kelas 7. Nah, kemudian Bapak dan Ibu menyusun modul ajar untuk materi kelas 7 pada fase D, ya, pada fase D kelas 7 di semester kedua, contoh misalkan. Nah, kemudian dari modul ajar yang disusun itu dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu mengajar di kelasnya, tentu saja harus dibantu oleh guru lain atau operator untuk memvideokan Bapak dan Ibu. Ya, ketika mengajar dari mulai pendahuluan, mengucapkan salam, sampai dengan di akhir penutup. Ya, di akhir penutup. Itu harus divideokan. Divideokan secara utuh proses pembelajarannya, tetapi yang diminta baik modul ajar ataupun video praktek pembelajarannya itu harus yang active learning. Pembelajarannya harus pembelajaran yang menarik, ya. Tidak teacher center, tapi diharapkan student center, ya. Student center. Kemudian juga mengacu ke pembelajaran abad 21. Ada yang dikenal dengan critical thinking, ada berpikir kritisnya, ada kreatifnya, ada kolaboratifnya, dan ada komunikatifnya. Jadi dalam video praktek pembelajaran itu betul-betul pembelajarannya adalah pembelajaran aktif. Ya, jadi jangan pembelajaran yang Bapak ceramah terus gitu. Itu akan mengurangi penilaian Bapak dan Ibu. Ya. Jadi diharapkan pembelajarannya aktif, siswanya yang aktif gitu ya.
Ya, guru itu sebagai fasilitator gitu. Jadi langkah-langkah pembelajarannya harus sesuai dengan sintak yang sudah Bapak Ibu susun. Kalau memang problem based learning harus dimunculkan problem based learningnya. Pembelajarannya harus menarik. Komposisi tempat duduk diatur sedemikian rupa. Kalau berdiskusi berarti tempat duduk harus berkelompok. Ya, Bapak dan Ibu memberikan LKPD siswa untuk berpikir kritis, ya berkomunikasi di situ. Itu yang harus seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian setelah Bapak dan Ibu mempraktekkan proses pembelajaran yang menarik, divideokan, katakanlah Bapak Ibu mengajar 2 jam pelajaran. Kalau di SMP berarti 2 kali 40 menit, 80 menit itu divideokan. Nah, setelah dipraktekkan secara utuh, kemudian Bapak dan Ibu tinggal mengedit. Ya, mengedit video yang 80 menit itu dibuat menjadi 15 menit. Dibuat 15 menit. Jadi langkah video untuk diukin itu yang pertama video pengenalan Bapak dan Ibu, memperkenalkan diri. Baik, nama saya Ahmad, saya mahasiswa LPTK UIN Suharto Banten, berasal dari, disebutkan gitu ya, sambil menunjukkan kartu identitas UKM PPG. Nah, setelah itu masuk proses pendahuluan, Bapak dan Ibu mengajar, ya, mulai dari salam. Nah, diharapkan karena ini video editing, 15 menit itu harus mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Tentu ada beberapa langkah yang di-skip gitu loh ya. Contoh gitu, kalau mengabsen ya nggak usah disebutkan satu-satu. Ya, Ahmad, Budi sampai Jainal itu lama itu. Ya, cukup singkat saja. Misalkan siapa yang tidak hadir hari ini, udah gitu. Kemudian di video itu diusahakan setiap langkah yang Bapak Ibu buat itu harus ada yang namanya tulisannya. Misalkan guru mengucapkan salam, ada tulisan di bawahnya, videonya muncul gitu ya. Guru memberikan apersepsi, tulis di bawah di videonya. Guru memberikan apersepsi. Kemudian guru melakukan presensi, guru memberikan motivasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Setiap langkah yang ada di modul ajar itu dimunculkan juga di video praktek pembelajaran. Nah, itu harapannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi dengan guru, dengan teman, dengan operator untuk memvideokan Bapak dan Ibu dan juga mampu mengedit video yang sudah Bapak Ibu susun menjadi durasinya 15 menit. Dan juga nanti diharapkan Bapak dan Ibu bisa mengunggah video tersebut ke YouTube, kanal YouTube ya, berarti harus dibuatkan linknya ya. Jadi itu yang harus Bapak Ibu pelajari. Kenapa ini harus disampaikan Bapak dan Ibu? Karena saya tahu sekarang kan prosesnya sudah di semester kedua akhir nih. Bapak dan Ibu banyak yang sudah sekolahnya ujian akhir gitu ya, sudah mau selesai, apalagi Bapak dan Ibu kan mau libur gitu. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya, karena ini pembelajarannya real teaching. Jadi betul-betul Bapak Ibu mengajar di kelas Bapak dan Ibu, diupayakan dikondisikan siswanya gitu ya, diatur siswanya supaya memang kondusif gitu. Nanti karena ini akan divideokan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak dan Ibu. Jadi UKIN itu ada 3 komponen ya, uji kinerja itu. Baik, saya jelaskan sekarang. Nah, ini ada beberapa kasus yang tidak lulus di uji kinerja ya. Pertama, RPP atau modul ajar tidak lengkap. Tidak ada lampirannya, tidak ada asesmennya, tidak ada bahan ajarnya. RPP yang digunakan RPP 1 lembar. Ya,
Karena kita lihat di topik 7 di modul kurikulum Merdeka, di situ ada format modul ajar yang lengkap. Ada informasi umum, ada komponen inti, ada lampiran. Bapak Ibu ikuti semua itu yang ada di modul, ya, ada di modul perangkat pembelajaran itu. Yang kedua, kadang-kadang RPP atau modul ajarnya tidak sesuai dengan video yang dibuat juga. RPP-nya tentang iman kepada Allah, praktek ngajarnya tentang tata cara berwudu. Itu namanya jaka sembung, ya, ya jaka sembung, ubur-ubur ikan lele itu namanya, ya. Jadi mohon dihindari itu. Yang kedua, video juga videonya tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Ada kegiatan pendahuluan, intinya tidak ada. Ada pendahuluan inti, penutupnya tidak ada, ya. Atau videonya tidak bisa dibuka oleh tim penilai karena akun YouTube-nya tidak dipublish, ya, tidak dipublish sehingga orang lain atau tim penilai tidak bisa melihat, ya, dikunci itu akunnya. Itu mohon diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Diupayakan kalau sudah dibuat videonya, diedit, dicoba dimasukkan ke YouTube, kira-kira orang lain bisa buka enggak? Gitu. Yang ketiga, yang tidak lulus UKIN itu kadang-kadang Bapak Ibu tidak mengisi portofolio. Nah, itu beberapa penyebab yang tidak lulus UKIN, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh instrumen penilaian untuk RPP ya atau modul ajar. Ini ada 19 item, ini yang diminta. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, komponen-komponen penilaian apa yang ada di RPP. Nah, karena komponennya sangat banyak yang dinilai, maka tentu saja RPP atau modul ajarnya harus yang lengkap ya. Kalau yang satu lembar tentu nilainya juga tidak lengkap. Nah, ini nanti penilaian itu seperti ini Bapak dan Ibu, rentangnya dari 1 sampai 10. Kalau Bapak Ibu memperoleh nilai 9 dan 10 itu sangat baik, ya. Kalau 6 sampai 8 itu baik. Nah, kalau di bawah itu kurang atau kurang baik. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu mengejar nilai yang sangat baik gitu ya. 9 atau 10. Kemudian ini instrumen penilaian praktek pembelajaran atau PP ya. Dalam hal ini adalah videonya, video praktek pembelajarannya. Ini ada beberapa komponen. Jadi nanti di video itu akan dilihat sikap Bapak dan Ibu ya, kepribadiannya ya, apakah Bapak Ibu berwibawa, lemes enggak ngajarnya, senyum enggak ngajarnya ya. Nanti dilihat pakaiannya juga dilihat, lusuh enggak, warnanya cerah atau tidak. Nah, itu akan dilihat ya. Sikap samaptanya, sikap terhadap anaknya, itu semua dinilai. Termasuk proses pembelajaran baik di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutupnya. Jadi semua komponen itu tetap dinilai. Maka dalam video itu alangkah baiknya proses editingnya bagus, kemudian di bawahnya ada tulisan. Jadi dari tim penilai itu langkah yang ada di modul ajar nanti muncul juga di video praktek pembelajaran. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu ya untuk video. Kemudian, nah, penilaian portofolio. Nah, ini saya masuk ke penilaian portofolio. Bapak dan Ibu, walaupun portofolio ini nilainya hanya 1/7, tetapi diharapkan Bapak dan Ibu semua komponen yang ada ini itu harus ada. Di sini lihat, ada 1, 2, 3, 4. 4 komponen diharapkan itu terisi. Ya, yang 2 komponen yang merah itu sunnah. Sunnah, tapi menurut saya alangkah baiknya itu diisi juga, gitu ya, diisi juga. Nah, sekarang
Saya akan jelaskan satu persatu Bapak dan Ibu. Yang pertama, komponen apa yang ada di portofolio? Ya, yang diharapkan Bapak dan Ibu minimal mempersiapkan dari sekarang gitu ya. Nanti pada saatnya biar Bapak dan Ibu prakna tos aya gitu loh ya. Praknya sudah ada gitu pada saatnya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Yang pertama adalah penelitian dan publikasi ilmiah. Nah, Bapak dan Ibu, jeda waktu portofolio ini adalah 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Jadi selama 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu ikut PPG, berarti sekarang tahun 2025, 3 tahun terakhir berarti mulai dari 2022 ya. Itu 2022, 23, 24, 25 ya. 2 apa 23 Pak Kodir? Ya, pokoknya 3 tahun terakhir aja. Ya, Bapak dan Ibu, 2023. jika punya penelitian ataupun jurnal, baik yang skala regional, nasional, ataupun internasional, itu silahkan dikirim, diunggah. Jurnal-jurnal Bapak dan Ibu, artikel Bapak dan Ibu. Kalau ada, baik yang sudah bersinta ya ataupun yang belum, baik yang individu atau kelompok, silahkan diunggah. Pertanyaannya, Pak, boro-boro bikin jurnal, boro-boro bikin artikel, saya nggak punya, Pak. Minimal Bapak dan Ibu mengunggah satu penelitian tindakan kelas. Ya, satu PTK. PTK-nya tentu saja berhubungan dengan materi PAI. Ya, sesuai dengan Bapak Ibu mengajar. Misalkan saya sudah melakukan penelitian PTK, upaya meningkatkan hasil belajar PKI dengan menggunakan metode jigsaw. PTK di SMP bla 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 bla, misalkan seperti itu. Boleh. Nah, yang boleh lagi apalagi kalau PTK-nya sudah diseminarkan. Ya, sudah diseminarkan. Contoh nanti Bapak dan Ibu membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi yang bertanggung di bawah ini nama bla 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 telah melakukan penelitian PTK yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Plus kalau memang dihadiri oleh beberapa guru, ada daftar hadirnya. Gitu. Silahkan itu ya dibuat. Kalau memang artikel jurnalnya tidak ada, cukup PTK saja yang sudah diseminarkan. Kemudian yang kedua yang harus Bapak Ibu lengkapi nanti adalah pencarian informasi baru. Apa yang dimaksud pencarian informasi baru? Ini adalah kegiatan pengembangan diri. Bapak dan Ibu selama ini pernah enggak ikut seminar, webinar gitu ya, diklat, pelatihan, tentu ada sertifikat. Ya, ada sertifikatnya. Nah, sertifikatnya itu selama 3 tahun terakhir itu yang diunggah di UKM PPG itu. Ya, nah, itu silahkan diunggah. Berapa kali kegiatan yang diikuti, diklat, pelatihan, seminar, webinar, kan tentu saja ada sertifikatnya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu membuat yang namanya refleksi diri, best practice, ya. Misalkan ada orang lain yang sudah menggunakan model pembelajaran, katakanlah active learning, yang menggunakan jigsaw, ada jurnalnya, ada hasil penelitiannya. Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran pada materi yang sama di kelas Bapak dan Ibu menggunakan model itu, menggunakan metode itu. Bapak praktekkan.
Lalu Bapak Ibu bikin narasinya. Oh, ternyata benar ya. Setelah mempraktekkan model jigsaw pada pembelajaran ini, ternyata hasil belajar PA-nya semakin meningkat. Itu tinggal ditulis oleh Bapak dan Ibu, buat narasinya, buat refleksi dirinya, gitu. Itu dapat poin Bapak dan Ibu, ya. Silahkan. Ya, itu bagian dari itu, ya. Minimal Bapak dan Ibu semua komponen itu terisi, ya. Kalau mau lulus, semua komponen itu terisi, ya minimal 1 setiap komponen, gitu. Kemudian Bapak dan Ibu melaksanakan inovasi, ya, melaksanakan inovasi. Saya yakin Bapak dan Ibu selama pembelajaran ini pernah membuat video-video pembelajaran, pernah membuat media-media pembelajaran, bahan ajar gitu ya, alat peraga sederhana. Itu silahkan dicantumkan di situ, membuat modul ajar gitu ya. Itu silahkan dicantumkan oleh Bapak dan Ibu pada komponen ini. Nanti Bapak dan Ibu, kita akan berikan semacam juknisnya supaya Bapak Ibu mengetahui kalau Bapak Ibu buat ini maksudnya di mana, nanti bisa dilihat itu. Selanjutnya adalah yang harus Bapak Ibu unggah itu juga prestasi melalui kompetisi. Prestasi yang dimaksud di sini tidak hanya bersifat akademik, tetapi boleh juga yang non akademik, gitu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu punya prestasi, ya, pernah ikut lomba apa, ya, dapat apa namanya sertifikatnya, itu silahkan dicantumkan. Atau misalkan Bapak dan Ibu pernah membawa siswa menjadi juara gebyar PAI misalkan, ya. Bapak Ibu sebagai apanya? Sebagai pembinanya, sebagai pembimbingnya. Berarti yang diupload apa? Surat keterangan bahwa Bapak dan Ibu sebagai pembimbing siswa ini menjadi juara gebyar PAI tahun berapa. Tunjukkan juga sertifikatnya, gitu ya. Jadi ada surat keterangan dan juga ada sertifikatnya. Nah, tapi tidak hanya melalui kompetisi itu ya, misalkan Bapak Ibu punya prestasi mengunggah jurnal internasional, itu bagian dari prestasi ya. Itu juga bagian dari prestasi yang boleh diunggah oleh Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir di portofolio itu yang harus Bapak unggah adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya, baik di level sekolah ataupun di masyarakat sekitar. Contoh di sekolah itu misalkan Bapak Ibu menjadi panitia siswa baru, panitia ujian tengah semester, panitia akhir semester, ya, atau menjadi panitia di lingkungan masyarakat, menjadi misalkan apa namanya pemateri pada majelis taklim, ya, pemateri pada pengajian ibu-ibu di kampung dan seterusnya, ditunjukkan melalui surat tugas gitu ya, atau jadwal yang terencana gitu ya. Itu silahkan ya, pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu beberapa komponen yang harus dipersiapkan. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah untuk uji kinerja itu portofolio. Nah, 6 komponen ini yang harus Bapak Ibu siapkan, dipilah-pilah dulu, dicari dulu ya. Mungkin ada yang kemarin sudah mengumpulkan di RPL tuh. Oh, ini masih bisa dipakai, silahkan ya, dipakai lagi. Tapi ketentuannya adalah 3 tahun terakhir. Ya, jangan yang tahun yang sudah lama dimasukkan lagi, percuma Bu, nggak dapat nilai. Ya, gitu. Jadi selain portofolio yang 6 komponen ini, modul ajar yang menggunakan kurikulum Merdeka, dan video praktek pembelajaran yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu dari sekarang. Berarti harus dimatangkan dulu tuh materinya apa, modul ajarnya apa, lalu nanti dipraktekkan, dikondisikan, dibuat videonya. Tentu saja tidak bisa dibuat sendiri kan, Bapak Ibu harus dibantu orang lain untuk
memvideokan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu Bapak dan Ibu yang harus saya sampaikan. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Kodir. Kita buka forum tanya jawab saja kali. Baik, terima kasih Pak Haji Rifki. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya silakan untuk sesi pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Mohon angkat tangan saja pakai di aplikasi di Zoom-nya ya. Klik angkat tangan di Zoom-nya biar bisa langsung kita konfirmasi. Bapak Ibu, mohon sekali lagi kalau ada pertanyaan yang sama, mohon untuk disimak saja karena insya Allah jawabannya cukup satu kali. Ini jumlah peserta yang masuk 368 dari 391, berarti masih ada kurang lebih 30-an orang lagi yang tidak gabung. Mohon nanti ditular informasikan apa-apa yang telah dilakukan pada hari ini. Bapak Ibu tadi berkaitan dengan persiapan UP dan UKIN. Kemudian untuk yang modul ajar Bapak Ibu, modul modul yang ketiga sekarang, pengembangan pembelajaran Bapak Ibu sudah mulai bisa diakses hari ini. Tapi untuk akhir nanti mohon untuk selalu diupdate. Insya Allah nanti tugas akhirnya akan muncul. Oke, yang pertama monggo silakan Bapak Ibu sudah angkat tangan ini macam Pak Muhammad Guhyani, kemudian nanti dilanjut oleh Pak Edi Cahya Lebak, kemudian Pak Asep Solehin, lalu Pak Suhendi dan nanti Pak Hudaibi. Silakan bergilir saja pertanyaannya. Nanti bisa Pak Haji Devi langsung menjawab atau kalau memang belum dijawab nanti bisa langsung pertanyaan kedua dan ketiga. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Kodir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Juhyani dari SMK Kesehatan Widya Husada Kota Serang. Ingin bertanya Pak, yang tadi disampaikan oleh Pak dosen terkait dengan portofolio. Jadi di sana ada pengabdian masyarakat. Ya. Nah, kalau misalnya contoh untuk jadwal khotib itu masuk kepada pengabdian masyarakat. Itu pertanyaannya. Ya. Sementara itu Pak dosen pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji kalau bisa langsung dikonfirmasi jawab. Ya, saya jawab aja Pak. Bisa dibuktikan dengan jadwal Pak. Ya, terima kasih Pak dosen. Ya, terima kasih jawabannya. Ya lanjut yang tadi, monggo langsung aja Pak ya, nggak perlu ini. Oke silakan. Ibu paling ini boleh kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu wabarakatuh. Ya, izin bertanya Pak dosen terkait dengan tadi ada 4 komponen yang dijelaskan tadi. Ada prestasi melalui kompetisi, kemudian pengabdian kepada masyarakat dan melakukan inovasi. Di sini tadi kan disampaikan oleh Pak dosen apabila kita sudah membuat jurnal bisa diupload. Nah, kalau misalkan dalam bentuk buku bagaimana itu Pak dosen? Misalkan saya sudah menulis buku nih 2 buku ya dan sudah terbit. Nah, itu seperti apa masuknya kemana? Kemudian ada juga dari guru penggerak, pengajar praktik itu masuknya kemana gitu. Baik. Terima kasih. Baik Pak, nanti akan saya share juknisnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau buku itu masuknya di mana, ya. Nanti termasuk ada penilaiannya di situ berapa, ya. Buku itu ber-ISBN atau tidak itu nanti muncul beberapa kriteria itu. Termasuk nanti kegiatan diklatnya berapa jam, webinarnya berapa jam, itu muncul nilainya. Nanti ada buku pedomannya nanti akan kita share. Oke, terima kasih Bisa Pak. dibaca ya Pak. Oke. Lanjut. Baik, mohon izin Pak dosen. Ya, silakan Pak. Ya, Pak dosen ingin bertanya terkait yang komponen ke-6, pengabdian kepada masyarakat. Baik. Tuh, saya langsung ke ini Pak. Kalau poin-poin menjadi panitia Pak itu ada
SK, dan sebagainya. Untuk yang di masyarakat Pak dosen, ada misalnya kita ada di SK, misalnya SK pengurus MUI, itu masuk juga Pak dosen ya? Masuk Pak, masuk. Nanti bisa dilihat Atau misalnya di ada juknis ormas. penilaiannya. Nanti akan kita share, Bapak Ibu masukkan saja Bapak Ibu. Karena kan yang namanya pengabdian itu tidak hanya di sekolah, tetapi bisa di masyarakat juga. Betul. Silakan masukkan saja Pak. Semakin Kayak misalnya banyaknya SK Bapak Ibu unggah, itu nilainya DKM gitu semakin Pak ya? bagus. Oh baik, baik, Ya, baik. Terima kasih baik. dosen. Atur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang sudah angkat tangan? Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak dosen. Mau bertanya ini tentang tadi sertifikat yang diupload. Apakah boleh sertifikat selain dari pengembangan pembelajaran perangkat PAI, misalnya dalam bidang IT atau pramuka, begitu Pak dosen? Boleh Pak. Boleh. Boleh. Terima kasih. Masukkan aja Pak. Iya. Yang penting diunggah, nanti tim penilai akan mempertimbangkan. Iya Pak. Berarti kan guru yang bersangkutan tidak hanya aktif di bidang keagamaan, tapi aktif juga di bidang-bidang yang lain gitu intinya. Seperti kan ada pramuka, ada ya bisa PS gitu kan. Ya, bisa Pak, silakan. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Silakan yang lain yang sudah angkat tangan. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Bu, Silakan, Pak Bu. Hudaybi dulu Bu. Oh iya. Nanti Suaranya ya, hilang. Silakan Pak Hudaybi. Sesuai urutan ya. Sama Pak Hudaybi belum diaktifkan suaranya Pak Hudaybi. Belum ada suaranya Pak Hudaybi, mohon maaf. Halo. Ya, silakan sudah. Boleh. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya Pak dosen, kan saya mengikuti sama tadi yang Bapak sampaikan dengan Bapak yang tadi menjadi guru penggerak. Apakah dengan bekal atau yang sudah saya pelajari, apakah bisa dijadikan untuk portfolio Pak? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Iya. Asal ada buktinya aja, sertifikat dan seterusnya. Ada SK-nya, oke? Ada Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, oke. Pak Suhendi tadi gimana? Sudah clear, Pak Suhendi? Suaranya belum keluar Pak Suhendi. Silakan aktifkan suaranya Pak Suhendi Ruidi. Jadi begini Pak, tadi tentang sertifikat yang diupload, apakah boleh selain dari sertifikat yang pengembangan PAI Pak, seperti bidang IT atau... Bisa Pak, bisa. Udah tadi Pak Kodir. Tadi udah terjawab. Udah kan Pak Suhendi udah? Clear, Oke. Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk pengabdian masyarakat sekali lagi bentuknya apapun yang penting itu adalah bentuk pengabdian. Boleh mau jadi ketua RT, ketua pesantren, mau pernah jadi ketua panitia apa, yang penting ada bukti SK atau surat keterangan atau apapun yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu pernah melakukan hal itu. Yang penting rentangnya 3 tahun terakhir. Jadi mohon tidak perlu ditanyakan kembali, misalnya yang disampaikan Pak Haji Rifki berkaitan dengan ketua pesantren MUI, bagaimana ketua BPD, bagaimana ketua RT, sama aja. Ketua Karang Taruna, anggota Karang Taruna, itu juga pengabdian masyarakat. Jadi itu semua sudah di, termasuk kalau Bapak Ibu pernah misalnya ditugaskan menjadi pendamping kegiatan pramuka, pendamping kegiatan itu bisa masuk semuanya sebagai pengabdian kepada masyarakat. Kemudian berkaitan dengan webinar, seminar atau pengembangan diri, apapun yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk pengembangan diri, khususnya dalam bidang pendidikan, mau itu IT, mau itu misalnya pengabdian diri, bisa jadi pelatihan menjadi imam, menjadi khotib, itu bisa masuk ke pengembangan diri. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti masih ada pertanyaan sama, mohon nanti kita skip aja ya. Selanjutnya tadi sudah disampaikan, nanti saya sebutkan dulu urutannya. Nanti Pak
Mas Wendy mau saya turunkan tangannya dulu ya. Tangannya Biar turunkan Pak Wendy, ya. dulu saya turunkan. Oke. Nanti Pak Ajum Rohim, kemudian Pak Rudianto, kemudian Pak Ya. Heri, lalu Pak Nazarudin, nanti Pak Ferry Setiawan, terakhir Pak Asep Lukman. Silakan urutan yang tadi bertanya, nanti langsung jawab oleh Pak Jun. Monggo. Pak Ajum aktifkan dulu suaranya. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Pak dosen. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya Pak dosen terkait perangkat pembelajaran. Saya ceritakan dulu kronologisnya. Kebetulan saya ini kan pengajar di salah satu SD yang ada di daerah terpencil. Dan kami mengajar itu ditugaskan bukan hanya PAI, melainkan guru kelas 6 juga ini, Pak dosen. Nah, pertanyaannya, apakah terkait perangkat pembelajaran atau modul ajar bisa selain daripada PAI, contoh mapel matematika atau yang lainnya gitu. Itu aja Pak dosen untuk persiapan UKIN nanti. Harus PAI, Pak. Oh iya, baik. Harus PAI, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua, Ya Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bapak. Tadi saya perhatikan di video pembelajaran, untuk pembuatan video pembelajaran dari awal sampai akhir itu ada pengeditan, diedit sampai 15 menit. Apakah yang diuploadnya itu yang 15 menit atau yang utuhnya juga diupload atau gimana Pak? Cukup yang 15 menitnya saja, Pak. Oh, yang 15 menit. Terima kasih Bapak. Makanya untuk melihat kelengkapannya itu, di setiap video itu ada tulisan langkah-langkahnya. Misalkan Bapak Ibu mengucapkan salam, di situnya guru menyampaikan salam. Bapak Ibu melakukan apersepsi, ada tulisannya guru melakukan apersepsi, gitu. Supaya ada penjelasannya. Iya Pak, terima kasih. Baik. Selanjutnya. Suaranya terputus. Silakan Pak Heri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Bapak dosen. Saya mohon pencerahannya ini terkait melaksanakan inovasi pembelajaran ya Pak. Itu yang diupload sertifikat siswa. Bagaimana kalau seandainya siswa itu dapat hadiahnya itu bukan di bidang PAI tapi di bidang PJOK. Terus maaf ya, saya sendiri sebagai pembimbingnya. Bagaimana? Apakah bisa diupload atau tidak itu Pak? Oh, bukan inovasi kali, prestasi Pak ya? Prestasi ya. Bisa Pak. Bisa silahkan, nggak apa-apa. Yang penting ada surat keterangannya Pak. Oh iya, makasih banyak ya Pak. Ya, baik. Pak Heri surat keterangannya yang menerangkan bahwa Pak Heri itu pendampingnya. Gitu ya. Bukan surat keterangan siswanya juara ABC-nya, bukan. Tapi Pak Heri sebagai pendamping dari siswa A yang mendapat juara A gitu tuh. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selanjutnya Pak Ferry, monggo. Kemudian Pak Asep Lukman. Pak Ferry, suaranya belum keluar Pak Ferry. Udah tapi pelan banget Pak Ferry, suaranya pelan banget. Jauh Pak, suaranya tepat jauh. Udah on nih Pak. Ada tuh ada. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, jadi untuk pengembangan kompetensi Pak guru PAI
Jadi kebetulan itu saya 8 tahun jadi kepala sekolah, Pak, di sekolah saya. Jadi kemudian saya bisa berangkat menjadi guru PAI. Nah, karena saya sebagai kepala sekolah, saya itu lebih banyak ke pelatihan sebagai manajerial juga, bukan ke bidang PAI itu sendiri. Apakah seperti ini juga nanti bisa diakomodasikan untuk manajemen? Terima kasih. Di saya kurang jelas Pak Kodir suaranya. Ini Pak Haji, jadi Pak Ferry itu selama ini jadi kepala sekolah. Ya. Jadi ketika beliau mengikuti pelatihan, isinya pelatihan manajerial, bukan pelatihan tentang bagaimana cara guru ngajar gitu. Tapi yang kebanyakan pelatihan manajerial, misalnya pelatihan kepala sekolah, pelatihan gitu tuh Pak Haji. Itu boleh enggak? Boleh Pak, boleh silakan. Silakan, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak dosen. Ya, baik. Silakan lanjut Pak Asep Lukman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, kan alhamdulillah saya tuh udah mungkin udah lama gitu, jadi pertama jadi ketua KKG ataupun pembina sekretaris ekskul. Itu bisa masuk nggak sih Pak kayak gitu Pak? Bisa Pak. Berarti surat keterangan dari sekolah Pak ya? Iya, surat keterangannya. Sama ini kan keterangan. Ada surat keterangan. Terus kalau yang itu Pak prestasi, kebetulan saya tuh masuk ke sekretaris tim Adiwiyata. Itu bisa nggak Pak? Bisa. Oke. Terima kasih Pak. Baik, lanjut. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita ke sesi berikutnya. Ada pertama Bu Kokom Komaria, lalu Bu Tuti, ketiga Bu Era, kemudian Pak Oni, Pak Saipudin. Silakan, berlima lagi, monggo. Bu Tuti dulu, silakan Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, punten ini mau tanya, bisa nggak yang prestasi itu sertifikatnya aja dan foto kita gitu yang di ini tanpa pakai surat keterangan? Kalau bisa dibuat surat keterangannya Bu. Kalau foto tidak bisa menjamin itu. Nah, tim penilai biasanya menanyakan surat keterangannya bahwa ibu sebagai pendamping anak yang bersangkutan begitu. Sama ini Pak Punten, satu lagi refleksi diri nih. Ya. Kalau untuk refleksi diri itu apa harus panjang buat seperti kayak jurnal atau hanya ini aja Pak Punten, ini belum paham. Atau nanti kita ada contohnya Bu, nanti kita share ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Baik. Oke, Bu Tuti. Bapak Ibu semua ya, berkaitan dengan prestasi, kalau yang berprestasi adalah mahasiswanya, harus melampirkan tadi surat tugas atau surat keterangan apapun lah yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu memang pendamping mahasiswa. Gitu ya. Jadi kalau khawatir kalau cuma foto itu dianggapnya bukan pendampingnya, itu hanya sekedar yang ikut serta gitu, supporter gitu, khawatir gitu. Jadi kalau ada suatu tugas atau keterangan itu yang harus. Kalau keanggotaannya aja gimana Pak? Anggota gimana Bu? Kayak susunan panitia gitu. Kalau untuk kegiatan? Ya kalau kegiatan ada Bu, tapi bukan di prestasi. Bukan beda lagi ya. Di pengabdian kepada masyarakat itu maksudnya. Iya, ingat. Kepanitiaan Jadi itu di itu pengabdian. Ya. Kalau kepanitiaannya aja, kalau tanpa SK gimana Pak? Boleh? Ya, biasanya kepanitiaan itu ada surat tugas atau SK-nya kan Bu? Iya, tapi tadi nanya ke operator itu Pak ya, saya minta dibuatkan SK karena ada kegiatan sanlat, terusnya Maulid Nabi gitu ya.
Terus dijelaskan kan itu nggak ada ininya Bu, apa katanya itu. Jadi untuk SK itu nggak ada. Surat tugas saja Tapi kalau gitu, kalau Bu. Berarti surat tugas saja bisa. mintanya ya Pak ya. Surat tugas, ya. Ya udah Pak, terima kasih Ya. banyak. Oke, ini tadi ibunya sudah keluar, sekarang Bu Era, mau Bu Era. Suaranya aktifkan dulu Bu Era. Oke, terlalu semangat lupa mengaktifkan suaranya Bu Era. Oke. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Saya izin bertanya terkait dengan penelitian dan publikasi ilmiah. Baik. Ini Pak dosen, terus terang ya, saya mungkin atau kami yang lain pun jarang sekali membuat namanya tugas PTK, Pak. Atau mungkin tidak pernah sama sekali. Iya. Nah, yang saya bingungkan adalah durasi waktunya ini kapan, Pak, dibikin PTK-nya? Karena kan kita juga berkejar dengan UKIN, kemudian UP, ya Pak ya. Nah, apakah ini dibuat seolah-olah saja atau memang harus ada Pak penelitian? Karena kan harus ada tanda tangan kepala sekolahnya juga Pak, gitu. Tapi iya wajar nggak aktif ya. Baik, Bapak Ibu, durasi pembuatan PTK itu 3 tahun terakhir. Idealnya memang seorang guru itu ya minimal membuat PTK 1 semester 1 kali kan, gitu idealnya. Tetapi kondisi sekarang misalkan Bapak Ibu, oh ini waktunya nggak keburu dan seterusnya, Ibu bisa berkolaborasi ya, bisa berkolaborasi dengan guru PAI yang lain untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Ya, jadi memang idealnya memang 1 tahun sekali lah minimal Bapak dan Ibu melakukan kolaborasi. PTK itu tidak mesti dilaksanakan sendiri, boleh berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi intinya begitu, Bu. Iya. Terima Oke, kasih Pak. silakan dikondisikan saja, Bu, kalau begitu. Baik, terima kasih Pak. Punten Pak dosen. Ya. Oke, Bu Era clear. Ya, Nanti Pak Nazar urutannya sekarang Pak Oni, mau Pak Oni. Oh, siap. Siap Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak dosen. Mungkin hanya sebut seputar PTK. Nah, untuk file yang di-upload itu file yang mentah apa yang sudah ditandatangani gitu Pak. Kebetulan kemarin saya udah buat PTK yang udah diseminarkan gitu Pak. Apa hasil PTK yang sudah di print out, di-scan ulang, terus di-upload. File mentahnya aja gitu Pak. File yang ada tanda tangan pernyataan kepala sekolah dan juga dilengkapi dengan peserta seminarnya, Pak. Ada Pak, ada. Ya, itu yang diupload, Pak. Ya, ada. Bisa scanan apa, Pak? Bisa scanan dalam bentuk PDF, Pak. Dalam bentuk PDF. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, selanjutnya Pak Saifuddin, SPDI. Monggo. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Saifuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, dari tadi menyimak dan saya juga baru masuk karena baru pulang dari tahlil ini. Ini Pak, ada sedikit yang saya tanyakan terkait tadi pembuatan video Pak ya. Halo Pak. Ya, terus pembuatan video ada video utuh dan juga ada video edit. Tadi kalau nggak salah video edit Pak ya. Ya. Itu hanya 15 menit. Ya. Nah, terus yang ingin saya tanyakan, apakah dalam pembuatan video edit itu kita harus ketika kita buat video kita harus ada alat peraga misalkan infocus atau laptop, atau itu menjadi wajib atau gimana, atau bisa mengurangi nilai atau enggak gitu. Baik.
Gitu aja, Pak. Baik, Bapak Ibu, di penilaian itu ada penilaian guru menggunakan media pembelajaran berbasis IT, ya, berbasis IT. Berarti memang idealnya Bapak dan Ibu menggunakan media atau sarana pembelajaran yang berbasis IT. Karena ada poin itu, ya, ada poin itu. Kan kita berharap Bapak Ibu poin-poin itu semuanya maksimal, ya. Diharapkan ya memang Bapak Ibu Mulai menggunakan dari itu. sekarang tuh, insya Allah kalau begitu Pak, saya akan mempersiapkan cari pinjam atau gimana gitu untuk infak Baik, yang lainnya. ya, baik Pak. Oke. Tapi bisa dibuat mulai dari minggu-minggu ini Pak, bisa. Ya, Misalkan. silahkan. Makanya kenapa kita informasikan sekarang itu supaya Bapak dan Ibu mempersiapkan diri gitu loh. Yang terpenting adalah modul modul ajar atau RPP itu sinkron dengan video praktek Bapak Ibu gitu loh ya. Jadi sinkron antara RPP atau modul ajar yang dibuat dengan video praktek pembelajarannya gitu ya. Nah, makanya kenapa diinformasikan dari sekarang supaya Bapak dan Ibu mempersiapkan diri gitu loh ya. Supaya nanti pada saatnya kan kalau kita informasikan mendekat ke UKIN atau UP, mungkin Bapak Ibu akan lebih kaget lagi gitu kan. Jadi sengaja kita informasikan jauh-jauh hari supaya Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan diri untuk hal-hal yang yang akan Bapak Ibu lakukan nanti gitu. Terima kasih Pak. Baik. Informasi. Oke, terima kasih Pak Radi Basabudin. Bapak Ibu, untuk UKIN di jadwal yang diedarkan tanggal 19 sampai 22. Berarti kan hanya 4 hari, 19, 20, 21, 22. Nah, 19 Mei Bapak Ibu. Jadi kita masih sebulan lagi. Nah, kita disampaikan jauh-jauh hari. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan tadi, apakah menggunakan IT tadi saya oleh Pak Jiriki, mohon diusahakan biar ada perbedaan antara Bapak Ibu rutinitas sebagai guru, pengajar seperti biasa dengan setelah PPG bahwa punya lebih menggunakan ID dan sebagainya gitu. Jadi mohon diusahakan. Silakan bisa saling membantu, bisa minjem ke operator, ke sekolah atau lain sebagainya. Itu Pak Sebudin. Selanjutnya Pak Nazarudin, kemudian dilanjut oleh Pak Eman. Enggak, Pak Nazarudin? Pak Nazarudin, suaranya diaktifkan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ini pertama terima kasih. Ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama terkait buku modul aja. Maksud saya itu modul Pak bukan yang Pak Nazar, suaranya nggak ada. Oh iya Pak. Oke, kita ke Pak Eman dulu, monggo Pak Eman. Halo. Apa? Halo. Silakan Pak Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait penguploadan portofolio Pak ya. Ya. Kan kemarin kita ketika pemberkasan kan ada portofolio juga. Apakah yang sudah di portofolio itu kita upload lagi di UKIN nanti boleh tidak Pak? Boleh Terus, Pak. Yang penting durasi waktunya sesuai. Ya saya. Oke. Terus untuk batas minimal penguploadan itu maksimal minimalnya ya 1 ya. Minimal 1 Pak. Tapi kalau bisa sebanyak-banyaknya Pak supaya nilainya bagus. Ya. Ya. Cukup Pak Iman? Ya, terkait tadi Pak, ya udah terwakili juga sih terkait PTK nih Pak. Ya kita jujur aja kita jarang sekali nih ya melakukan PTK ini atau bukan per semester, setahun sekali juga kadang ada gitu ya. Apakah cukup 1 ya bisa cukup bisa 1 1 yang Pak. PTK.
Ya, Ya, terima kasih. baik. Untuk modul yang diupload itu satu pertemuan apa tadi kan tiga semester ya? Tiga tahun ya, 6 semester ya. Yang diupload itu hanya satu Gini pertemuan. Pak, kan modul ajar itu yang nanti akan dipraktekkan ke dalam video praktek pembelajaran. Berarti kan Iya. untuk satu pertemuan saja, tidak untuk 3 semester, Pak. Iya Oh kan? gitu. Iya, kan modul ajarnya harus sesuai dengan video praktek. Berarti kan untuk satu pertemuan itu aja. Ya, Oh gitu. oke. Soalnya kalau lihat kemarin ketika pemberkasan kemarin kan 12 semester gitu ya. Iya, ini kan hanya untuk satu pembelajaran aja. Ya, Iya. oke. Terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Eman. Pak Nazar, jadi nanya Pak Nazar. Pak, jadi Pak. Halo. Silakan, Pak Nazar. Assalamualaikum Pak. Iya Pak, sudah bisa Ya. sudah bisa terdengar Pak. Silakan. Sudah bisa Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya Pak, sudah bisa terdengar Pak suara saya Pak. Sudah. Oh ya, ya Pak begini Pak. Saya kan waktu dulu Pak ya, waktu belum ada kurikulum merdeka, saya itu pernah bikin itu buku kayak buku modul ajar gitu Pak. Sebelum ada kurikulum merdeka belajar, apakah itu bisa digunakan Pak? Lihat tahunnya Pak, durasi waktunya kan 3 tahun terakhir. 2020 Pak. 2020. Udah kelewat Pak. 2022 mungkin Pak, kalau nggak Ya salah. kalau 22 masih bisa. Ya kita nggak tahu mungkinnya Bapak. Yang penting patokannya 3 tahun terakhir aja Pak ya. Oh, bisa Oke. ya. Ya. Yang kedua Pak, PTK kan Pak. Jadi Pak kita coba dah sementara. Ya. Baik. Lainnya bisa dipahami. Makasih Pak. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Bu Nur Hayati. Silakan Bu Nur Hayati. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Di dalam penguploadan PTK itu kan banyak ya Pak. Ya. Itu teknisnya gimana? Apa semua lembar PTK-nya kita scan ataukah gimana gitu? Filenya aja Bu. Oh, iya. Kalau filenya kan dibuat PDF lebih ringan Bu. Kalau di-scan memang berat, jangan di-scan Bu, filenya aja di PDF kan. Terus maksimal MB-nya berapa gitu Pak? Pak Kodir masih ingat nggak di UKM PPG itu? Yang diupload link aja Pak Haji. Oh iya, linknya ya. Link Google Drive-nya ya. Ya, Pak. Siap, Mending Pak. Google Drive aja biar aman. Ya, link aja Bu. Lebih aman. Ya, Pak, makasih. Baik. Assalamualaikum. Salam. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau pertanyaannya masih seputar telah dijawab, meskipun berbeda, tapi kalau mirip-mirip itu dianggap sama Bapak Ibu ya. Untuk PTK, bukan PTK bahasanya. Untuk yang dimaksud dengan penelitian atau penelitian itu Bapak Ibu, silakan kalau yang sudah punya artikel yang pernah upload baik itu di Sinta A, Sinta B, Sinta 1 maupun sampai Sinta 5 atau hanya di jurnal terakreditasi maupun jurnal yang belum terakreditasi, silakan diupload punya ketentuan penilaian tersendiri. Nah, kenapa kok ujung-ujungnya bahasnya ke PTK? Ini bagi Bapak Ibu yang kebetulan misalnya tidak punya tulisan, punyanya PTK, maka diperkenankan diupload di bagian penelitian. Syaratnya PTK itu sudah diseminarkan. Nah, maka PTK Bapak Ibu yang telah buat itu mau baru sekarang dibuat, mau tahun kemarin, mau apapun, yang penting di dalam PTK itu dilampiri surat keterangan telah dilaksanakan seminar pada saat kapan selama 3 tahun terakhir
lalu ditandatangani oleh kepala sekolah. Syukur-syukur di bagian lampiran dilampirkan juga foto kegiatan seminarnya. Gitu. Jadi kalau hanya sekedar proposalnya, hanya sekedar siklus satunya, itu belum masuk dalam kategori penelitian. Itu masih dalam proses pembuatan PTK, gitu Ibu. Jadi sekali lagi, PTK yang dimaksud di dalam untuk pendidikan UKIN adalah PTK yang telah diseminarkan. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu, PTK yang telah dibuat pakai cover sekolah Bapak Ibu, lalu di dalamnya ada surat keterangan telah dilaksanakan seminar. Kemudian kalau ada foto-foto sampaikan. Gitu Bapak Ibu ya. Itu yang dimaksud dengan PTK. Kemudian tadi kalau berkaitan dengan berbagai macam tugas di sekolah, pengabdian masyarakat, saya rasa sudah clear. Oke, ini masih ada angkat tangan Pak Edi dan juga Pak Yandi. Monggo Pak Yandi terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar tidak, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Yandi Hermawan, asal sekolah SMP N4 Muncang, dari Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia. Izin bertanya, Pak. Ini terkait untuk pengabdian kepada masyarakat. Kalau menjadi penyelenggara kepemiluan, apakah itu termasuk ke dalam pengabdian masyarakat atau tidak? Bisa, Pak. Tadi udah dijawab sebetulnya. Terus yang diupload apanya itu, Pak? Surat tugasnya. Surat tugas atau SK kalau ada. Adanya sertifikat, Pak. Boleh. Boleh. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Pak Edi Sutardi, monggo. Pak Edi Sutardi, suaranya belum masuk, Pak. Mohon maaf. Halo? Pak Edi? Oke, mungkin terkendala sinyal atau lain sebagainya. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, sudah clear ya? Berarti Ada lagi pertanyaan Pak, mohon maaf Pak. Assalamualaikum. dari Assalamualaikum. Ah, Sopo. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Nur Rosin tanpa angkat tangan ya. Oke, monggo Iya, Pak Nur Rosin. mohon maaf Silakan. ya. Tadi ada gangguan, jadi saya agak tersendat ininya Pak dosen, mohon maaf. Ya. Mau bertanya karena tadi saya belum masih tersendat-sendat, jadi mungkin saya yang termasuk agak terlambat. Mohon maaf, mau tanya pertanyaan pertama, video pembelajaran itu seumpamanya perangkat pembelajarannya dan lain sebagainya itu dari semester 1 bisa enggak Pak dosen? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi mohon maaf, penulis penulis buku ya, saya mohon maaf pernah menulis buku itu yang ber-ISBN, tapi itu diseminarkannya itu saya melalui semacam seminar, kemudian ada apa lagi itu ya, buku-buku yang saya buat itu tidak ada sertifikatnya yang dari penerbit itu, tapi saya mengadakan sebuah seminar dan sebagainya itu ada sertifikatnya. Itu Baik. apakah bisa dimasukkan, Pak? Maaf. Bisa, Pak. Yang penting Bisa. durasi waktunya 3 tahun terakhir ya. Oh iya baik. Ya. Terus yang kedua, boleh nggak di semester 1 atau semester ganjil? Boleh, Pak. Silakan. Boleh. Alhamdulillah. Ya. Ya. Baik. Makasih banyak Bapak Baik. dosen. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya kalau untuk menulis buku, apalagi udah ber-ISBN, cukup diupload cover yang ada ISBN-nya, kemudian daftar isi yang menunjukkan ada tulisan Bapak Ibu. Syukur-syukur link bukunya masih ada. Jadi
kalau ada bedah buku di seminar kan itu sih berarti prestasi yang lain gitu, bukan di bagian. Jadi kalau untuk buku tanpa diseminarkan boleh gitu. Yang penting tadi udah beli SBN dan sebagainya. Oke. Kemudian tadi terkait video kata Pak JP boleh yang semester 1. Ini sudah nggak ada yang katakan berarti artinya udah clear ya. Alhamdulillah Pak Haji, beres Pak Haji. Beres ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah menginformasikan jauh-jauh hari. Jadi dari sekarang Bapak Ibu dipersiapkan komponen-komponen apa, misalkan di portofolio Bapak sudah pilah-pilah dulu tuh. Dipilah-pilah dulu oleh Bapak dan Ibu. Kalau yang ada di scan dulu, dibuat dulu, nanti pada saatnya Bapak Ibu tinggal upload gitu. Ya, jadi kenapa kita informasikan jauh-jauh hari supaya Bapak Ibu mempersiapkan. Kemudian yang kedua untuk video praktek pembelajaran juga kami berharap video prakteknya video praktek yang active learning, ya, pembelajarannya tidak monoton, tidak ceramah, ya, tapi harus student center, tidak teacher center. Nah, itu yang diharapkan, ya. Jadi supaya Bapak dan Ibu mulai dipersiapkan kelasnya kelas berapa, siswanya di mana, ya. Jadi dipersiapkan betul dari sekarang. Termasuk tadi penggunaan medianya, penggunaan infokusnya, jika memang itu diperlukan oleh Bapak dan Ibu silahkan. Jadi pembelajaran yang semenarik mungkin, siapkan media pembelajarannya. Kalau memang perlu poster-poster, perlu game-game, perlu puzzle-puzzle, silakan. Yang penting pembelajaran itu sangat menarik, ya, sangat menarik. Itu Bapak Ibu. Baik. Saya rasa cukup Pak Kodir ya. Oke. Baik, terima kasih Pak JDP atas penyampaiannya Bapak Ibu. Sekali lagi, mulai hari ini tadi pagi atau malam kemarin 0001 Bapak Ibu sudah melaksanakan bisa membuka modul P3 pengembangan perangkat pembelajaran. Silakan Bapak Ibu, modul itu tugas-tugas yang ada dikerjakan seperti biasa, waktunya sampai tanggal 2 Mei. Sekarang tanggal 23 berarti kurang lebih ada waktu 7 hari ke depan, 8 hari ke depan, 9 hari ke depan. Bapak Ibu kerjakan itu sambil Bapak Ibu di sekolahnya membuat modul ajar atau dulu namanya RPP. Kalau sekarang kan di rumah kan namanya modul ajar Bapak Ibu ya. Jadi silakan bikin modul ajar atau dulu RPP namanya yang akan dipraktekkan. Sekali lagi antara modul ajar dengan videonya harus sama. Misalnya modul ajarnya tentang membuat bakso, ya berarti prakteknya buat bakso. Jangan modul ajarnya buat bakso, prakteknya bikin rengginang. Ya, apalagi tadi kan sudah ada upload kopi itu di grup kan, Masya Allah, Subhanallah kan. Ada bikin kue-kue. Nah, semua sekali lagi lele gak nyambung, jaga sembuh. Jadi harus sama antara apa yang ditulis dengan yang dipraktekkan. Kemudian Siap, harapan Bapak. kami karena ini proses penilaian, jadi kami harap tadi yang active learning kata Pak JDP, jadi modulnya itu prakteknya itu ya pakai infokus, kemudian anak-anak diskusi, rame gitu, nanti ada tanya jawab, terserah Bapak Ibu nyetingnya seperti apa. Nah videonya tolong di videonya full dulu. Jadi Bapak Ibu modul ajar atau RPP-nya itu yang sekali selesai, jangan yang satu RPP isinya untuk 3 kali pertemuan. Masa nanti satu pertemuan misalnya 2 jam berarti 7 kalau di tingkatan SD kan 70 menit. 70 kali 3 lama amat gitu. Jadi yang satu kali pertemuan selesai sampai ada penilaian, ada refleksi, ada sampai penutup gitu. Jadi semua udah full dalam satu pertemuan atau dua JBL. Nah, video fullnya itu tetap Bapak Ibu jaga, simpan di laptop dulu Bapak Ibu, kemudian bikin video itu diedit menjadi minimal 15 menit, maksimal 30 Bapak Ibu ya. Jangan kelamaan pengujinya ngantuk melihatnya nanti. Ya, sudah 15 sampai 30. Yang penting semua langkahnya tertulis, misalnya tadi kata Pak JP pendahuluan, lalu persepsi, guru mengabsen, misalnya mengecek kehadiran siswa. Kemudian nanti kalau ada persepsi, mungkin kalau guru-guru muda kan persepsinya sekarang
ada velocity, ada apalah gitu yang guru-guru muda, ada guru-guru senior jangan kalah, punya Jangan strategi bikin baru kesel. silakan. Gitu. Monggo Bapak Ibu kerjakan seperti itu nanti sampai ke proses penilaian. Nah, kemudian Bapak Ibu di video itu kalau di modul ajar kan yang kita atau di RPP yang kita lihat langkah-langkahnya. Nah, di video itu ada komponen penilaian dari segi sikap dan pakaian Bapak Ibu. Jadi mohon nanti ketika di video itu kelihatannya jangan tegang. Biasa aja gitu walaupun di syuting jadi biasa gitu. Kemudian pakaiannya yang serasi lah. Yang sekiranya enak dilihat. Kemudian nanti kelihatan antusias, semangat. Walaupun Bapak Ibu di hari itu tanggal tua, ya semangat lah gitu. Wis gitulah. Karena ada komponen penilaian guru antusias atau tidak. Kalau antusias nilainya 10-9. Kalau yang kurang antusias 8-7-6. Kalau tidak antusias 5-4-3. Yang kelihatannya lesu banget 1-2. Jadi mohon sekali lagi itu ada penilaian itu. Pakaian, keceriaan juga keceriaan. Jadi walaupun biasanya galak, mohonlah di shoot ini mah senyum dulu gitu, ada gitu. Jadi ada pokoknya semaksimal mungkin seperti itu. Kemudian usahakan siswanya kelihatan aktif ketika di video. Jadi silakan tanya jawab. Misalnya yang nanya itu siswa A, nah jangan langsung jawab oleh guru. Siswa B barangkali mau jawab terus. Jadi kelihatan hidupnya. Nah itu. Kemudian Ibu jumlah siswanya berapa diserahkan sepenuhnya di sekolah Bapak Ibu. Kalau saya nentukan minimal 30, kalau yang sekolahnya ada 12 orang, masa ngambil 8 dari yang lain gitu ya. Jadi sekiranya bisa kelihatan ada siswanya lah, ada keaktifan kegiatan gitu untuk video. Oke, itu saja yang kita sampaikan. Tapi Bapak Ibu, mohon sekali lagi, karena untuk periode batch sekarang ini UP dulu baru UKIN, kan yang sudah-sudah mah UKIN dulu baru UP. Ini mah UP dulu baru UKIN. Nanti mungkin setelah modul ketiga ini, modul PPP ini selesai, insya Allah kita akan zoom lagi berkaitan dengan persiapan induksi, tryout untuk menghadapi UP. Ya, kisi-kisinya apa, kemudian kemungkinan soal yang muncul itu seperti apa, kita akan coba kita belajar bersama untuk menghadapi UP. Jadi Pak Jervi sudah menyampaikan soal UP ada 50, durasi waktunya kurang lebih 2 jam. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih fokus karena mengerjakan soal UP apalagi dengan soal-soal yang hot itu satu soal aja bacanya dari ujung Serang sampai ke ujung Lebak kali ya. Kan? Nah. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tapi sebelum saya tutup ini di grup di chat ini ada namanya Pak Muhammad Salman nih. Siapa tadi? Mohon maaf, Pak Mondra Sepniton. Mohon maaf Pak Mondra ini dari Win Banten bukan Pak Mondra ya, karena untuk malam ini memang kami khususkan hanya mahasiswa PAI atau guru-guru yang ngajar di sekolah dari mulai TK, SD, SMP maupun SMA dan SMK. Sedangkan guru mapel madrasah itu sudah tadi siang. Nah ini Pak Mondra ini guru bahasa Arab. Itu LPTK kami bukan. Kalau bukan, mohon bisa nanti keluar dari grup. Tapi kalau memang mahasiswa kami, tolong japri saya, nanti saya ganti grupnya. Jangan grup WA yang PAI gitu. Nanti salah informasi. Khawatir nanti beda informasi. Bahasa Arab. Kamar berarti. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jiripki. Terima kasih Pak Zaki yang senantiasa mendampingi kita bersama. Bapak Ibu, ini Pak Zaki yang selalu standby untuk mengingatkan Bapak Ibu, fotonya diganti, namanya diganti. Yang cekukan. Sudah, tidak perlu dibikin pusing, tetap pagi-pagi makan bacang, ngopi gitu ya. Udah santai aja Bapak Ibu. Ada yang lagi cekukan. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Zaki ada yang disampaikan Pak Zaki barangkali? Cukup Pak Qadir, cukup aman. Oh, Pak Zaki, oke. Pak Zaki menyampaikan cukup, tapi Bapak Ibu tunggu jam 11 malam tiba-tiba di chat Pak Zaki. Nama-nama itu belum mencatat tugas. Nah ini mohon. Siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Jiripki, terima kasih Pak Zaki, terima kasih teman-teman semuanya.
Terima kita Sama. sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Darsono, apa kabar Pak Darsono?